Gimana ya cara untuk mengkritik bos kita sendiri? Pertanyaan menarik nih. Tonton sampai habis supaya kamu bisa kritik bos kamu habis-habisan. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya KSM. Gue suka banget nih sama pertanyaan ini karena menurut gue ini sesuatu yang sulit, tapi penting. Pertanyaan itu adalah, Kak, gimana caranya untuk mengkritik bos saya sendiri gitu kan. Nah, kenapa saya bilang penting? Karena gini, namanya juga kita kerja. Kita sama-sama kerja sama manusia. Berarti kan artinya manusia itu juga pasti ada yang tidak sempurna. Pasti ada yang harus kita improve. Nah, bayangin kalau kalian kerja sama atasan kalian, tapi kalian nggak tahu dan nggak bisa memberikan masukan kepada dia, maka saya pikir kerjaan kalian ini bakalan nggak enak banget. Lingkungannya bakalan nggak enak banget. Karena kalian akan merasa stuck dalam kondisi yang gitu-gitu aja, kondisi yang kurang nyaman buat kalian. Dan faktanya bahwa teman kita ini menanyakan bagaimana cara mengkritik bosnya dia, artinya dia masih peduli loh. Artinya dia masih peduli sama bosnya. Karena kalau udah nggak peduli, kita udah nggak mau lagi kasih masukan ke atasan kita. Jadi ini hal yang bagus. Artinya sebelum saya jawab ini, saya mau menyampaikan bahwa mindsetnya adalah kalau kita mau memberikan kritik atau feedback kepada orang lain, artinya kita peduli. Harus dilandasi oleh kepedulian, bukan dilandasi oleh kekesalan. Ya, catat baik-baik. Bukan dilandasi oleh ingin melampiaskan amarah kita, bukan. Ya, tetapi karena kita peduli terhadap dia supaya dia menjadi lebih baik, dan juga peduli terhadap diri kita sendiri supaya kita bisa punya lingkungan dan atasan yang lebih baik juga. Oke? Nah, saya akan bagikan beberapa teori yang mungkin kelihatannya sederhana tetapi bisa dan sudah terbukti membantu banyak orang untuk memberikan feedback. Setelah itu di video ini kita akan melakukan sesuatu yang agak berbeda. Saya akan memberikan role play-nya, contohnya langsung ya. Tapi dengan spesifik problem. Nah, nanti setelah teman-teman lihat ini, lalu teman-teman kepikiran, Kak, saya punya bos tuh begini orangnya. Gimana tuh cara ngomongnya? Boleh tulis di komentar ya. Tulis di komentar, Kak, tolong dong cara mengkritik bos yang bau badan gitu. Boleh. Tulis di komentar misalnya ya. Atau Kak, tolong dong cara mengkritik bos yang ngomongnya kumur-kumur nggak jelas gitu ya. Boleh tulis di komentar ya. Atau apapun itu. Oke? Nah, sekarang saya ajarin dulu teorinya. Oke. Jadi pertama adalah ada teori yang namanya I message. Saya. I yang itu ya, yang kalau anak-anak pik suka ngomong ya. I suka gini, you suka air. Ya, jadi I message ini teori udah lama. Ya, tapi menurut saya masih relevan. Konsepnya adalah ketika kita memberikan feedback kepada orang, specifically ketika kritik gitu ya, ini kita menghindari kalimat-kalimat penuduhan, menuduh. Kalau menuduh itu kan gini, kamu tuh kalau ngomong nggak jelas, itu menuduh. Ya, kamu tuh bikin saya bingung, oke? Ya, itu judging, oke? Tapi kalau pakai I message kita mulai dari saya. Oke, contoh, saya merasa kesulitan memahami pembicaraan kamu. Saya merasa kesulitan dengan apa yang kamu katakan. Saya kurang paham dengan apa yang kamu bilang. Nah, ngerti ya? Jadi saya kurang paham. Ngomongnya begitu, dibandingkan kamu ngomong gak jelas. Lebih enak mana dengernya, ya kan? Itu ya, itu contoh praktis dari si I message ini gitu. Jadi artinya saat memberikan feedback atau kritik ke orang, itu bukan berarti kita harus muter gitu ya dan sebagainya. Enggak, kita bisa tetap straightforward. Tetapi dengan kalimat I message tadi tidak terdengar menuduh atau judging seseorang atau orang lain ya. Itu. Oke, terus kedua lagi adalah yang harus diingat ketika kita memberikan feedback. Ingatlah bahwa feedback kita
atau kritik kita itu bukan berarti pasti benar. Bahasa kerennya is not an absolute truth. Ya, bukan kebenaran yang hakiki yang nggak bisa dibantah. Oleh karena itu, saat kita memberikan feedback, kita juga harus open our mind, kita harus buka pikiran kita untuk melihat apakah atau mendengar dari orang tersebut, apakah feedback saya ini valid atau tidak. Oke, valid atau tidak. Contoh kita lagi merasa teman kita atau atasan kita itu tidak percaya sama kita, ya, nggak percaya sama saya. Nah, maka kita bisa ngomongnya begini, Pak, Bu, saya belakangan ini merasa bahwa saya kurang dipercaya oleh Bapak atau Ibu. Tapi saya di sini juga terbuka untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jangan-jangan ini hanya asumsi saya. Nah, jadi kesimpulannya ada 3 teori nih yang bisa kamu aplikasikan. Yang pertama adalah pakai iMessage. Yang kedua terbuka untuk verifikasi atau mengklarifikasi asumsi-asumsi kamu. Yang ketiga adalah sampaikan spesifik konteksnya kenapa kamu merasa seperti itu. Oke? Nah, setelah ini saya akan mempraktekkan langsung ya contohnya nih. Kalau mau memberikan feedback kepada atasan yang kalau ngasih arahan itu nggak jelas dan suka berubah-ubah. Gimana caranya? Tonton sampai habis ya. Selamat pagi Bu, untuk waktunya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Jadi langsung aja Bu ya, alasan saya untuk minta waktu ini karena saya belakangan ini merasa kesulitan untuk memahami arahan dari Ibu, dan saya juga sulit dalam beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang seringkali terjadi terkait dengan proyek-proyek yang kita lakukan. Akibatnya adalah saya merasa belum bisa berkontribusi dengan maksimal, dan ya seperti yang Ibu tahu gitu ya, jadi saya juga jadi kena marah Ibu terus kan gitu setelah belakangan ini. Nah, mungkin supaya konteksnya jelas, Ibu, ini contohnya adalah waktu kita mau melakukan campaign buku yang mau kita launching. Nah, waktu itu saya terus terang sulit untuk memahami sebetulnya arahannya ini, buku ini untuk menarik leads atau untuk mendapatkan revenue gitu, karena kan dari situ kita jadinya bisa beda banget tuh arah strateginya. Lalu juga waktu itu sempat ada perubahan, awalnya kita mau buku ini disasar untuk business owner, tapi kemudian berubah lagi disasarnya untuk para HR manager, sehingga saya punya campaign ini target marketnya beda lagi, dan itu membuat saya harus mengulang lagi semua strateginya begitu Bu. Nah, tapi saya di sini sangat terbuka juga untuk mendapatkan klarifikasi, lalu juga untuk mendapatkan masukan supaya saya bisa lebih mudah untuk memahami maksud atau arahan dari Ibu, dan bisa lebih menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada ke depannya. Nah, gimana? Semoga membantu ya tadi role play atau contoh yang saya berikan, bisa dipraktekkan, bisa disesuaikan lagi dengan bahasa kamu dan gaya kamu sendiri. Pokoknya teorinya tadi yang 3 hal itu jangan dilupain. Nah, kamu pengen apa lagi nih contoh-contoh nyatanya? Tolong tulis di komentar, nanti kita buatin baik dalam bentuk short maupun dalam bentuk video panjang untuk menjawab kegelisahan kamu ketika mau mengkritik bos kamu ya. Pengen kritik bos yang kayak gimana nih? Tulis ya di komen. See you.